Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan siang kali ini, seperti biasa saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam Kitabul Maromnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih tentang Kitabul Hajj, tentang pembahasan ibadah haji ya. Hadis selanjutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas sabil qal azad wa rahilah, rawahu ad-Daru Qutni was-sahahu al-Hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara, salah satu hadis-hadis yang berkaitan tentang haji ini, hadis datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Anas. Di dalam kitab ini disebut namanya Anas saja, kalau nama aslinya adalah Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik inilah yang mendapat gelar julukan Khodimur Rasul, pelayan Nabi. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau bicara masalah orang-orang yang dekat dengan Nabi ya, di antaranya ya sahabat Anas ini. Sahabat Anas ini dekat banget dengan Nabi, sampai-sampai kalau di luar rumah keperluan Nabi dalam rangka pakaiannya, bahkan ketika ada keperluan yang lain seperti untuk makan, minum, itu yang menyiapkan adalah sahabat Anas. Dan sejarahnya ini mungkin salah satu ya, kita bilang mungkin karena kita nggak tahu kehendak Allah. Sahabat Anas ini karena memang ketika hidupnya melayani Nabi, kebutuhan dari pakaian bahkan makanan kalau di luar rumah, ini sahabat Anas bin Malik salah satu sahabat yang paling akhir wafatnya ya. Beliau sudah sangat tua baru wafat ya. Itu namanya sahabat Anas bin Malik. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, jadi kata sahabat Anas bin Malik, ada yang dipertanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang redaksinya begini, ya Rasulullah mas sabil, wahai Rasul, apa yang disebut as-sabil? Inilah salah satu bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa hadis itu diantara tujuannya adalah muwaddihah atau mubayyinah, memperjelas atau menerangkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satu ayat, dan ini dijadikan pedoman sebagai ayat tentang kewajiban ibadah haji, yaitu ayat yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang menarik di ujung ayat adalah lafaz sabila. Sabila itu kalau dalam bahasa Arab kita coba Indonesiain jalan, jalur. Jalan sama, jalur sama. Cuma gini, nah yang menariknya nih bapak-bapak, sudah secara ngaji bahasa Arab, sabil itu jalan, tapi dalam bahasa Arab ada juga sirot. Sirot itu jalan. Makanya kita sholat tadi itu kita baca Fatihah, di situ ada ayat yang berbunyi ihdinas sirotol mustaqim. Jadi as-sabil itu jalan, as-sirot juga jalan gitu. Tapi penjelasan para mufassirin, penjelasan para ulama tafsir yang membedakan antara sabil dengan as-sirot, kalau as-sirot itu jalan yang dalam rangka memang udah perbuatan baik, itu namanya sirot. Makanya as-siratul mustaqim ya. Artinya as-sirot itu jalan yang sudah pasti tujuan adalah untuk kebaikan. Tapi kalau as-sabil itu jalan yang belum tentu arahnya untuk kebaikan. Makanya hebatnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ketika menyebut sabil pasti di ujungnya ada lafaz Allah, bi sabilillah. Nah, ini menandakan berarti yang kata asalnya sabil itu jalannya umum, tapi di sana ada lafaz jalallah. Kalau cara ngaji ilmu nahwu, idofahnya menjadi mudhof ilaihnya itu
Jadi mudhof ilaihnya lafaz jalallah Allah, berarti diartikan iya asalnya sabil itu jalannya sifatnya umum, tapi karena di ujungnya ada lafaz Allah, berarti jalan itu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau as-sirat nggak perlu. Jadi kalau sirat itu nggak perlu siratullah atau siratillah, nggak perlu, karena memang dalam bahasa Arab as-sirat itu sudah pasti tujuan untuk kebaikan. Tapi kalau as-sabil, jalan yang tapi belum tentu untuk kebaikan. Ya bisa untuk kebaikan, dalam waktu bersamaan bisa jadi untuk kemaksiatan atau keburukan. Nah, di dalam hadis ini yang tadi saya bilang mubayyinah, memperjelas bahwa di dalam ayat itu kan ada ujung ayatnya sabila. Jadi setiap manusia itu diwajibkan ibadah haji, tapi bagi siapa? Manis tato ilaihi sabila, yang ketika dia menuju ibadah haji itu jalannya itu adalah mampu, istitoah, mampu. Nah, tapi ketika sahabat-sahabat bertanya, yang sahabat nanya bukan masalah mampunya, akan tapi sabilnya ini, manis tato ilaihi sabila, jalannya. Nah, makanya sahabat nanya sama Nabi, apa yang dimaksud asabil dalam ayat itu? Maksudnya apa yang dimaksud jalan gitu. Ketika Nabi ditanya apa yang dimaksud bagi orang yang mampu jalan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, yang dimaksud asabil kata Nabi ada dua. Yang pertama azad, yang kedua warohilah. Bapak-bapak, saudara-saudara, nih kalau baca hadis di sini itu penting banget tentang masalah sejarahnya. Yang pertama kata Nabi yang dimaksud asabil atau sabila tadi itu adalah zad. Zad itu bekal. Kita tidak pungkiri ya, kita tidak menutup mata, orang kalau mau bepergian itu harus punya bekal. Maka bahasa Arab itu zad diartikan bekal. Tapi yang menarik, kata-kata zad di sini, bekal di sini relatif. Gini maksud saya, kalau orang dulu, maksud saya orang dulu ini sejarah ya, atau awal-awal datang Islam, jadi orang mau ibadah haji itu nggak ada harus pakai jamaah atau nggak pakai rombongan, bisa perorangan, bahkan bisa sekeluarga, dan juga bisa rame-rame dengan berbagai orang lain. Tapi artinya nggak ada istilahnya rombongan aslinya, cuma kebetulan-kebetulan aja gitu. Nah, ketika mereka akan ibadah haji itu umumnya perjalanan kan bukan pakai pesawat, belum ada mobil dan sebagainya, yang ada itu onta aja gitu. Kalau kita dalam sejarah ini, orang ada yang menunaikan ibadah haji sampai 4 bulan 5 bulan. Itu dari negara Arab sendiri 4 bulan 5 bulan. Kalau kita dari Indonesia, ya bahasanya nih sebelum tahun 75. Karena tahun 75 kan pertama kali pesawat. Sebelumnya kan kapal laut. Jadi orang Indonesia sebelum tahun 75 itu mau pergi haji pakai kapal laut. Nah, kapal laut itu minimal 4 atau 5 bulan. 4-5 bulan itu jalannya doang. Apanya? Sebagian doang. 4-5 bulan itu kalau lancar. Kalau pulang pergi berarti setahun. Nah, itu. Jadi kalau kembali ke sejarah, itu orang-orang ibadah haji itu enggak secepat kayak sekarang. Sekarang 10 jam sampai naik pesawat ya. Dan lama itu disesuaikan. Ada yang maksimal 40 hari, tapi ada yang cepat ya, 10 hari atau 20 hari itu. Tapi intinya ini Nabi bilang zad diartikan bekal. Yang tadi saya bilang bekal itu relatif. Kalau memang perjalanan lama, otomatis perbekalan juga semakin banyak. Ya kayak dulu lah orang naik onta atau naik kapal laut ya, 4 bulan di kapal ya, di tengah laut dan sebagainya, perlu perbekalan yang sangat banyak gitu. Perhitungannya juga harus teliti gitu ya. Itu zad yang pertama. Dan bekal ini Bapak-bapak, saudara-saudara, yang menariknya gini, bekal di sini dimaksud azad itu bukan bekal yang mau ibadah haji doang. Kata azad di sini bukannya berarti bekal orang yang mau ibadah haji aja, bukan. Yang dimaksud bekal di sini diantaranya adalah ketika dia mau ibadah haji, ada nggak orang di kampung halaman atau di rumah yang wajib dia nafkahi, gitu. Artinya nggak ikut berangkat haji. Contoh suami mau berangkat haji, dia di rumah punya istri, maka bekal selain daripada suami yang dibawa untuk ibadah haji, bekal untuk istrinya yang di rumah pun ada. Itu baru istri. Kalau dia punya anak, ya begitu juga.
dia punya sangu, dia punya bekal, dia punya harta sebagai nafkah untuk anak istrinya. Jadi bukan berarti yang dimaksud bekal di sini bekal untuk dia haja, bukan. Yang dimaksud adalah ketika dia berangkat ibadah haji, ada nggak orang-orang yang wajib dinafkahi? Kalau ada, maka wajib dia meninggalkan bekal untuk orang yang ditinggal di situ, gitu. Bahkan begini, ini cara fikihnya. Kalau ada orang ibadah haji, dia punya utang, berarti kan punya tanggungan. Kalau orang mau ibadah haji dia punya utang, baik kepada perorangan atau per grup, ya, atau mungkin bahasanya sekarang ada organisasi, koperasi lah dan sebagainya. Kalau dia punya utang, dia mau ibadah haji, dia harus minta izin dulu kepada orang yang ngutangin atau yang piutang. Kalau mereka mengizinkan, berangkat ibadah haji. Tapi kalau mereka enggak mengizinkan, artinya mereka minta dibayar dulu utangnya, mau nggak mau ibadah haji harus ditunda dulu. Nah, ini dimaksud bahwa Bapak saudara-saudara, yang maksud azad yang kata Nabi di sini adalah bekal, di antaranya adalah bekal orang-orang yang wajib dia nafkahi atau dia mempunyai tanggungan utang. Masalah utang bahaya sekali sebetulnya, menyebabkan ibadah ghairu makbul, nggak bakal diterima. Kalau sah sih sah aja. Logikanya begini, orang pergi haji, di sana dia tawaf, dia sa'i, dia wukuf di Arafah, dia mabit di Muzdalifah dan di Mina, teruslah sa'i, ibadah hajinya sah. Karena fikih itu ukuran sah dan tidak sah zohir yang kelihatan. Tapi kalau dia masih ada sangkut piutang, ada orang ngutangin atau dia sendiri yang ngutang, itu harus ada transaksi, harus ada perjanjian. Maksudnya apa? Dia minta izin kepada seseorang yang ngutangin, orang yang piutangin gitu. Tapi kalau dia ngumpet-ngumpet pergi begitu aja, dia sedangkan masih punya utang, ternyata yang ngutangin baru tahu kalau yang pergi haji itu tanpa izin, dia masih punya utang. Tidak ridhonya orang yang ngutangin menyebabkan orang yang ibadah haji yang punya utang itu nggak jadi makbul, nggak jadi mabrur, karena masih ada sangkut pautnya gitu. Makanya ada adat yang baik tapi jadi syariat, adat aslinya tapi jadi baik jadi syariat. Apa itu? Kalau orang mau ibadah haji ada acara walimah safar, adatnya sebetulnya begini: sebelum berangkat ibadah haji, orang yang mau berangkat haji ini dia datang ke rumah tetangganya masing-masing, ke rumah tetangganya. Iya, kalau tetangga cuma 10, kalau tetangganya ada 100 bisa sebulan. Dia datang, apa tujuannya? Saya mau berangkat haji nih, maafin saya kalau ada salah gitu, kalau ada urusan utang piutang kita beresin gitu. Itu sama tetangga. Ya tentu saudara-saudaranya. Tadi saya bilang, iya kalau tetangga 10, kalau tetangganya 100 orang bisa berapa bulan dia keliling, istilahnya juga repot lah. Akhirnya caranya diundanglah mereka gitu, dikumpulin jadi satu. Nah, dia sambutan di situ. Makanya sering saya kemukakan bahwa Bapak saudara-saudara, ciri khas kalau acara walimah safar itu yang sambutan itu jangan orang lain, akan tapi yang punya hajat, yang berangkat haji, dia yang sambutan. Tapi kalau acara-acara yang lain biasa, tahlilan, acara selamatan, acara apa dan sebagainya, biasanya kadang-kadang yang sambutan yang bukan punya rumah, nggak apa-apa diwakilin. Tapi kalau ibadah haji yang utama itu abdolnya adalah yang mau berangkat haji sambutan, karena di situ intinya tadi dia ngumpulin tetangganya, kerabatnya, ya termasuk saudara-saudaranya. Itu pertama dia minta maaf. Jadi orang mau ibadah haji minta maaf dulu. Habis minta maaf, baru dia minta doa. Jangan dibalik. Jangan dibalik, minta doa doang. Minta maaf kagak, padahal dibalik. Minta maaf dulu, baru minta doain gitu. Itu namanya lengkap acara walimah safarnya itu begitu. Ini tadi saya bilang adat ya, tapi jadi syariat. Artinya andai kata nggak ada cara walimah nggak apa-apa, bukan berarti kalau walimah itu harus, enggak ya. Yang penting tadi ada saling maaf memaafkan, ada saling doa mendoakan. Nah itu yang pertama, bahwa Bapak saudara-saudara. Jadi dalam hadis ini Nabi jelaskan yang dimaksud sabila itu jalan adalah adanya bekal. Sekali lagi bekal itu relatif ya, sesuai dengan kemampuan. Yang kedua kata Nabi, warohilah kendaraan. Sekali lagi, yang dimaksud kendaraan di sini itu sebetulnya bukan kendaraannya aja, akan tetapi kalau zaman sekarang nyebutnya taksyirah. Taksyirah itu pisah. Itu termasuk rohilah itu. Kalau kita dari sini, dari Jakarta mau ke Bandung bebas, mau ke Cirebon bebas, mau ke Sumatera juga bebas. Tapi kalau udah keluar negeri kan harus ada pisah. Atau orang Arab nyebutnya taksyirat.
Nah, kalau kita mendapatkan atau izin masuk ke suatu negara, nah itu disebut namanya rahilah. Jadi bukan kendaraan doang, termasuk izin masuk ke negara yang kita tuju. Dalam hal ini adalah kota Mekah ya, atau Saudi secara umum. Berarti bapak-bapak, saudara-saudara, biar katanya kendaraannya bagus banget ya, mau pesawat kek, mau kereta, mau kapal kek, kendaraannya bagus, duitnya banyak, fisiknya sehat. Ini banyak banget kan kasus, duitnya banyak, kendaraannya bagus, fisiknya sehat, tapi nggak mendapatkan taksiro atau nggak punya visa, ya nggak bakal boleh masuk. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini ada kasus sekarang ini kita lihat di berita ya. Itu banyak orang Indonesia, ada beberapa, tapi kita nggak usah sebutin ya nama, apalagi nama perkumpulannya. Mereka itu mempunyai visa, tapi visa umroh gitu, yang aktual nih. Visanya visa umroh, tapi mereka coba untuk langsung menunaikan ibadah haji, itu nggak boleh. Itu aja udah punya visa nggak boleh, padahal udah di sono, karena dibatasin sekarang antara visa umroh sama visa haji, nggak boleh gitu. Itu aja dia punya visa umroh, diterusin untuk ibadah haji nggak boleh, apalagi nggak punya visa, nggak punya taksyiroh, izin ya, dan sebagainya. Nah ini yang bapak-bapak, saudara-saudara, yang saya maksud, ungkapan Nabi sangat-sangat sesuai ya, relevan ini, aktual banget ini. Jadi ar-rahilah itu diartikan bukan kendaraannya aja, akan tapi izin masuk ke suatu daerah, ke suatu tempat, bahkan ke suatu negara gitu. Itu namanya rahilah. Berarti kalau rahilahnya ada, atau dibalik, taksyirohnya ada, visanya ada nih, udah dapat, tapi kendaraan untuk ke sana nggak ada, ya kan bisa nggak jadi. Bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin ada beberapa hari yang lalu, awal-awal kemarin jamaah haji mau berangkat, itu ketika pesawat haji baru terbang, baru take off, beberapa menit kemudian itu di antara sayapnya itu keluar api. Itu refleks kan, spontan, langsung pilot langsung putar balik, turun lagi gitu. Ini hebat, daripada dia terusin terjadi masalah. Dan ini hebat, ini pilot yang hebat namanya, kan dipantau terus itu. Ini untuk menjaga keselamatan ratusan calon jemaah haji. Artinya kan nggak mustahil bisa punya badan sehat, harta banyak, tapi kendaraannya nggak bagus. Bahkan ada pengalaman dulu, itu ketika jamaah haji Indonesia udah sampai di Saudi, kemudian ketika mau masuk wukuf di Arafah itu macet, pernah terjadi macet, sehingga saking macetnya ya, mungkin karena belum dikoordinasi dengan baik, belum sampai Arafah itu waktu maksimal wukuf di Arafah habis. Itu kan tadi ya, sampai udah ke sono, bisa punya harta ada, fisik insya Allah sehat, kan pernah terjadi itu dari jamaah Indonesia. Itu ketika mau ke wukuf di Arafah, kan wukuf di Arafah itu satu-satunya susunan atau manasik ibadah haji yang nggak bisa digantiin. Kalau yang lain bisa digantiin, jumroh nggak mampu bisa digantiin, semuanya lah. Tapi kalau wukuf nggak bisa, cari unjuk ora kena ora, harus berdiam di wukuf Arafah. Nah ini makanya sehingga kata Nabi, al-hajju Arafah itu begitu, satu-satunya manasik haji atau urutan ibadah haji yang nggak bisa digantiin adalah wukuf di Arafah. Makanya ada kasus begitu, ketika mau wukuf di Arafah, karena saking ya belum terkoordinasi tadi saya bilang itu, sehingga ada beberapa, bukan semuanya, ada beberapa bis itu ketika mau wukuf di Arafah itu udah habis masanya. Karena udah habis masanya, yang andai kata dia wukuf di Arafah udah nggak sah. Akhirnya dijanjikan jadi hajinya diulang tahun besok. Untung-untung tahun besok masih hidup. Ya dia pulang, tapi statusnya bukan haji. Kenapa? Karena enggak sampai wukuf di Arafah. Itu yang saya maksud, segala sesuatu enggak ada yang mustahil. Nah itu tadi saya bilang udah bayar, berarti hartanya kan ada, kendaraannya bagus, pesawat udah sampai sana, ya bahkan fisiknya juga kan bagus. Tapi ternyata udah sampai di sana mau wukuf di Arafah itu nggak keburu, bahasa kita nggak keburu, ya udah akhirnya nggak jadi.
Statusnya berarti menunaikan umroh saja, tapi belum menunaikan ibadah haji. Tapi itu tetap udah bagus. Tapi intinya tetap belum haji gitu. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara, hebat ungkapan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi rahilah itu bukan kendaraannya aja, proses untuk ke suatu tempat itu juga sangat berpengaruh. Jadi intinya bapak-bapak, saudara-saudara, ini dalam ayat kata-kata walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sabila itu diartikan adalah perbekalan dan kendaraan. Oleh karena itu kita terus doain ini saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sudah berangkat dan yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan semuanya ibadah-ibadah mereka makbul, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak ketinggalan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wa'fuani karim, wa'fuani karim, wa'fuani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.